Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betaria Lizega, nama panggilan Ria Zega. Saya sebagai peserta di Sekolah Paralegal tingkat 1 tahun 2024. Berbicara tentang hukum ketenagakerjaan adalah ini didasari pada aturan dan juga hubungan antara kedua belah pihak di dalam dunia pekerjaan, seperti hubungan antara pekerja dan juga pemilik usaha, kemudian adanya perjanjian di antara kedua belah pihak dalam memberikan sebuah pekerjaan dan juga oleh pekerja dalam menerima sebuah pekerjaan yang di dalamnya seperti aturan-aturan bagaimana pekerjaan, bagaimana gambaran pekerjaan, dan demikian juga yang paling penting adalah upah yang dapat diberikan oleh pemberi kerja kepada penerima kerja sesuai dengan aturan yang ada di dalam perusahaan ataupun usaha si pemberi kerja tersebut. Kita menilai saat ini bahwa secara hukum alam kita banyak melihat dan juga kita sayangkan di mana mereka yang kuat, mereka yang punya segalanya kadangkala dengan mudah dan dapat melakukan sebuah sikap semena-mena dengan tindakan-tindakan yang diberikan kepada pekerja. Dan dengan demikian juga kadangkala kita melihat pekerja ini tidak memiliki sikap keberatan, namun menerima apa yang diberikan tersebut dengan sikap semena-mena, dengan hati yang lapang dada. Ya, meskipun terkadang secara hati nurani itu tidak berterima dan sangat menyakiti setiap hati daripada pekerja ini. Tentu semua itu dapat disebabkan karena kurang pahamnya aturan hukum yang berlaku. Dan barangkali ketika kita berbicara tentang seorang pemberi kerja, ya kita yakin bahwa tentu seorang pengusaha itu, seorang pemilik usaha itu tahu sebenarnya. Namun karena pekerja ini mempunyai batasan wawasan dalam memahami aturan-aturan dan juga dasar hukum yang sebenarnya dalam hubungan ketenagakerjaan, maka tentu itulah yang membatasi seorang pekerja tidak dapat menuntut, dan itu juga yang memberikan acuan kepada pemberi kerja untuk melakukan semena-mena. Tentu ini sangat kita prihatinkan dan kita mengharapkan ini tidak terus-menerus terjadi. Maka di dalam hubungan kerja itu sebenarnya telah diatur ya dasar-dasar hukum yang perlu dan yang dapat digunakan, seperti di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Dan seterusnya yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian hubungan industrial, sebagaimana diubah oleh peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 2005. Kemudian putusan MK nomor 12 PUU 2000 tahun 2003. Kemudian putusan MK nomor 115 PUU nomor 7 tahun 2009. Kemudian putusan Mahkamah Konstitusi nomor 37 PUU nomor 9 tahun 2011. Kemudian seterusnya putusan MK nomor 27 PUU nomor 9 tahun 2011 yang tadinya tahun
nomor 37, yang terakhir ini nomor 27, dan masih banyak lagi dasar-dasar hukum yang dapat digunakan, yang dapat menjadi referensi kita dalam memahami terkait dengan aturan-aturan yang dapat diberlakukan dalam dunia pekerjaan. Seterusnya di dalam dunia pekerjaan ini juga kadangkala yang kita sering sayangkan adalah ketika terjadi pekerjaan-pekerjaan tambahan yang diberikan oleh si pemilik kerja kepada penerima kerja, atau saat ini kadang disebut dengan lembur. Nah, lembur ini terkadang menjadi satu dinamika juga di antara kedua belah pihak, di mana kadangkala apa yang menjadi hak-hak dan juga kewajiban daripada pemberi kerja itu tidak terlaksana dengan baik. Kita tahu bahwa posisi lembur ini adalah merupakan suatu tambahan waktu kerja yang diterima oleh si pekerja dalam melaksanakan pekerjaan yang telah diberikan, yang artinya itu di luar daripada pekerjaan yang semestinya. Ya, kalau misalnya dari pagi sampai sore pekerja ini sudah melaksanakan tugasnya, maka masih ada tambahan pekerjaan lagi yang tentu itu dilaksanakan pada malam hari. Nah, dalam pemberian pekerjaan tambahan ini atau yang dinamakan lembur itu ada aturan juga, dan ada hak-hak yang memang diterima oleh pekerja, seperti adalah biaya makan yang memang harus dipenuhi pada saat lembur, dan itu tidak dapat digantikan oleh finansial atau dalam bentuk uang. Itu harus diberikan makanan dan minuman serta snack tambahan yang dapat memberikan dukungan untuk semangat daripada si pekerja ini. Kemudian dalam pemberian juga upah atau tambahan upah dari pekerjaan lembur ini, itu sesuai dengan aturan sebenarnya telah diatur dalam undang-undang bahwa ketika di hari pertama lembur, maka upah yang dapat diterima itu 1/2 dari gaji yang seharusnya, yang artinya ketika si pekerja ini sebelumnya menerima gaji sebesar 200.000 per hari, maka tentu itu diberikan ketika lembur, gajinya akan diberikan 1/2 daripada gaji biasanya. Seterusnya ketika lewat daripada hari pertama, maka upah yang akan diberikan itu sesuai dengan undang-undang itu diberikan 2 kali lipat daripada upah biasanya, atau ketika si pekerja ini bekerja sesuai dengan pekerjaan yang telah disepakati. Dan ini adalah merupakan sebenarnya aturan-aturan yang memang mengikat antara dua pihak, antara pemberi kerja dan si pekerja ini. Jadi inilah pemahaman yang bisa kita dapatkan dan juga yang menjadi referensi kita dalam dunia pekerjaan. Biarlah ini ke depan bisa kita manfaatkan dan dapat diberlakukan kepada pekerja-pekerja kita, terutama kepada pekerja buruh, dan semoga kita tetap berlandasan pada aturan-aturan yang ada. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.